Halo teman-teman semua, selamat datang di video ClickFit sesi Q&A dalam menghadapi UAS. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan sesi Q&A untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, jadi saksikan ya teman-teman, kali ini narasumber kita atau tutor kita itu adalah Kabila. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman ClickFit semua, jadi pada video Q&A UAS di mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, kita akan bersama Kabila nih untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah pernah dikumpulin waktu itu. Sebelumnya, halo Kabila. Halo Vicky, halo teman-teman semua. Apa kabar nih Kak? Agak hektik ya, kita mau UAS dan tugasnya banyak banget, tapi alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah nih Kak. Mungkin aku bisa langsung mulai masuk ke pertanyaan kita yang pertama ya nih Kak. Kita akan masuk ke pertanyaan kita kali ini. Jadi pertanyaan pertama itu ada yang nanya nih, tolong jelasin dong Kak, apa yang dimaksud fable pada remaja dan bagaimana prosesnya? Fable pada remaja. Jadi buat jawab pertanyaan ini aku sempat cari-cari di buku Papalia Martorell ya, dan gak ketemu sebenarnya. Akhirnya aku coba cari dari sumber luar karena aku juga gak gitu ingat kalau kita pernah belajar ini waktu di Sibang atau di Terbang gitu kan. Tapi dari yang aku baca dan udah aku rangkum nih, fable itu pada dasarnya merupakan kepercayaan pada remaja bahwa diri mereka itu sangat spesial dan unik, berbeda dari orang lain gitu. Bisa in a good way, bisa in a bad way ya. Jadi mungkin kayak, kayaknya aku orang yang sangat begini atau sangat begitu, pokoknya unik gitu dibanding orang lain gitu. Nah, akar dari kepercayaan ini, atau kalau kita ngomongin prosesnya nih, akar dari kepercayaan ini tuh adalah egosentrisme yang melekat pada remaja. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin egosentrisme, kita pasti bakal ngomongin soal Piaget ya, cognitive development-nya Piaget. Cuman kalau di Piaget kita tahu bahwa usia remaja itu udah formal operasional kan, berarti seharusnya egosentrisme mereka sudah tidak begitu dominan seperti halnya pada anak yang masih di konkret operasional atau bahkan di pre-operasional gitu kan. Nah, maka dari itu kita di sini tidak bisa melihat dari sudut pandang Piaget, tapi kita lihat dari yang bikin term fable itu sendiri, namanya adalah David Elkin. Nah, David Elkin ini dia menulis buku berjudul Adolescence Egocentrism gitu. Nah, jadi pada dasarnya remaja itu dia masih kebingungan untuk membedakan antara persepsi diri tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka dengan realitanya. Jadi bisa aja dia itu mikir, pasti semua orang ngelihat aku kayak aku yang paling beda di antara mereka. Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Semua orang kan pasti ya udah lah ya punya kehidupannya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kayak gitu sebenarnya egosentrisme yang dimaksud itu kayak ya namanya egosentris ya. Jadi masih terlalu memikirkan tentang dirinya sendiri seakan-akan dunia luarnya itu hanya memikirkan tentang dia. Kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya prosesnya, ini mungkin termasuk di proses kognitif yang belum matang ya. Jadi karena ini masuknya di ranah kognitif, tentunya ini tercipta karena egosentrisme yang belum pudar. Jadinya nanti ketika dia beranjak dewasa, tentunya ini akan membaik gitulah dengan sendirinya. Seharusnya begitu. Gitu, Fik. Mungkin berarti aku rangkum sedikit kayak Kak. Jadi intinya itu kalau misalkan fable pada remaja itu kayak proses di mana si remaja ini menganggap bahwa dirinya itu sangat spesial dibandingkan orang lain. Jadi kayak ibaratnya dia tuh lebih pede dan lebih yakin daripada orang lain gitu. Dan sempat di-mention juga sama Kabila, berarti kalau misalkan prosesnya itu tercipta karena kematangan kognitif dari remaja itu sendiri yang mana masih belum pudarnya sifat egosentrisme pada remaja itu. Iya. Tapi sorry, kalau aku boleh koreksi sedikit, egosentrisme di sini itu fable di sini itu tidak bisa disamakan sama self esteem ya. Tadi kan kamu sebut lebih pede.
Nah, Oh jadi iya. remaja itu nggak necessarily lebih pede, tapi dia punya pikiran nih bahwa ya gue spesial gitu. Tapi Oh, bukan berarti mereka kayak merasa lebih percaya diri atau lebih mencintai dirinya sendiri, nggak necessarily kayak gitu aja. oke. Berarti ada sedikit koreksi atau misir kata yang aku bilang. Berarti Iya, intinya nggak kayak apa-apa. ibaratnya nganggap kalau kita tuh lebih spesial gitu dibandingkan orang lain. Oke. Berarti kita masuk nih kepada pertanyaan kedua kita. Jadi di sini ada yang minta tolong jelasin nih Kak tahapan dari pertemanan. Oke, tahap pertemanan ini kalau di buku Papalia Martorell itu pengusung teori tentang tahap pertemanan ini namanya adalah Robert Salmon. Gitu. Dia merumuskan 5 stage, tapi bukan stage 1 sampai 5, melainkan stage 0 sampai stage 4. Gitu. Dari stage 0 ada yang namanya momentary playmateship. Jadi ini dari usia 3 sampai 7 tahun, di mana anak itu masih dapat teman berdasarkan kedekatan fisik. Misalkan, dia tetanggaku nih, berarti dia temenan sama aku, gitu. Dan dia menilai teman dari atribut fisik atau material yang ia miliki. Misalkan, dia punya Barbie ya, aku mau teman sama dia deh, gitu. Misalkan kayak gitu. Ini kan namanya juga usia 3-7 tahun gitu kan ya. Berikutnya di stage 1, namanya one way assistance, yaitu di anak pada usia 4-9 tahun, mereka menilai teman yang baik itu adalah teman yang menuruti kemauannya, gitu. Jadi misalkan kita punya teman waktu usia segini dan mau diajak kemana-mana atau mau diajak jajan apa-apa gitu. Jadi itu intinya yang mau menuruti kemauan kita. Gitu. Terus berikutnya stage 2, ada two-way fair weather cooperation. Ini pada usia 6-12 tahun. Ini lebih ke give and take ya. Tapi basisnya masih keuntungan pribadi, bukan kebaikan kedua belah pihak. Maksudnya adalah ketika kita berteman itu kayak, oke, aku ngasih kamu ini, misalkan aku kasih kamu perhatian, berarti aku maunya kamu juga merhatiin aku gitu. Tapi sebenarnya tujuan dari aku memberi perhatian ke kamu adalah supaya kamu perhatian balik aku gitu. Jadi tujuannya itu masih personal gain gitu. Kalau untuk yang two-way fair weather cooperation. Yang stage ketiga adalah intimate mutually shared relationship. Ini usia 9-15 tahun. Ini udah mulai, namanya juga intimate ya, jadi udah mulai erat. Bahkan sifatnya itu posesif dan pinginnya eksklusif gitu. Pokoknya kalau punya teman, lu cuma boleh keluar sama gue doang gitu. Nggak boleh kayak, kalau lu cari teman lain, gue bakal sakit hati. Kayak gitu sih intinya kalau intimate mutually shared relationship ini. Nah, yang terakhir, stage keempat, ini dia si Salmon itu menuliskan bahwa ini dimulai sejak umur 12. Ini yang paling tinggi ya, jadi sejak umur 12 sampai seterusnya. Kenapa kok overlap nih antara stage 3 sama stage 4? Karena stage 3 bisa aja berlangsung sampai usia 15, orang itu tetap pengen eksklusif. Tapi bisa juga dari usia 12, dia udah punya yang namanya autonomous interdependence di friendship-nya. Dimana ketika berteman, anak atau remaja atau ya individu ya, saling menghargai kebutuhan kedua belah pihak untuk saling mendukung, juga di sini sudah ada autonomi gitu. Maksudnya kedua belah pihak itu sadar bahwa mereka membutuhkan satu sama lain, mereka juga menghargai opini satu sama lain, dan ketika waktunya datang untuk saling melepaskan, misalkan untuk karena berpisah atau karena hal lain, ya mereka juga bisa merelakan kayak gitu. Sebenarnya untuk yang ini, jujur aku ingat banget di Sibang ini keluar beberapa soal waktu ujian. Jadi ini kan harus benar-benar hafalin ya, kayak benar-benar paham dan hafalin setiap stage-nya. Karena nama-namanya juga agak panjang-panjang yang kayak tadi yang two-way fair weather cooperation dan lain-lain itu tadi sih. Dan bisa dibaca di buku Papalia Martorell kok. Oke, berarti di sini nanti akan ada 5 stage ya Kak. Dan itu ada stage 0 sampai 4. Nah, dan tadi mungkin aku bisa menarik kesimpulan juga di stage ketiga sama keempat itu sempat ada overlap juga ya Kak berarti. Tapi aku mau nanya juga nih Kak, kalau misalkan di stage sebelumnya itu kayak di stage 1 atau 2 itu bisa ada kemungkinan buat overlap juga nggak Kak? Seharusnya nggak overlap karena dari segi pembagian usianya aja udah beda ya.
Karena tadi kan 4 sampai 9. Oh iya, maksudnya kayak 4 sampai 9, 6 sampai 12. Maksudnya overlap di sini itu mungkin terjadi kalau misalkan dia sampai usia 9 tahun, ada anak usia 9 tahun yang masih di stage 1, ada anak usia 9 tahunnya gitu. Itu yang aku maksud dengan overlap. Jadi overlapnya mungkin di usianya di situ. Kalau untuk overlap di hal lain kayak misalkan dia udah mulai matang nih, misalkan dia masih mikir bahwa teman yang baik itu yang menuruti kemauannya, tapi dia juga udah mulai give and take. Mungkin itu masa transisi ya dari stage 1 ke stage 2 gitu misalkan. Jadi ini ya take it with a grain of salt lah. Jadi nggak terlalu saklek usia segini sampai segini itu pasti kayak gini, usia segini sampai segini pasti kayak gini. Nggak kayak siapa yang nggak gitu ya. Erikson atau mungkin Piaget ya yang usianya itu nggak overlap kan biasanya gitu. Oke Kak, berarti mungkin teman-teman semua bisa dibaca lebih lanjut juga nih. Soalnya tadi Kak Bila sempat bilang di UAS itu tuh sempat akan keluar juga ya. Oke, bener banget sih Kak. Biasanya kalau di kuis gitu sempat keluar-keluar juga nih. Mungkin bisa jadi pas UAS lebih banyak juga. Oke, makasih Kak Bila. Jadi kita masuk nih ke pertanyaan ketiga, yaitu tolong dong Kak jelasin lifespan model cognitive development dari Shay. Oke. Shay ya, ini kalau cognitive development kita biasanya kenalnya Piaget gitu. Kali ini kita tahu ada yang lain nih namanya Shay gitu. Nah Shay ini dia membagi, lebih tepatnya dia menyebut stages of cognitive development dia ini untuk adult. Karena sebenarnya kalau Piaget itu fokusnya dari masa kanak-kanak sampai remaja awal ya. Kalau misalkan si Shay ini dia sampai late adulthood gitu. Jadi ada 5 stage. Yang pertama acquisitive stage. Acquisitive stage ini dari masa bayi, balita, infancy gitu ya, sampai adolescent atau remaja. Jadi masa ini kan sebenarnya panjang banget ya, span-nya bisa sekitar belasan tahun gitu kan. Itu adalah masa-masa di mana kita manusia itu memperoleh atau acquire pengetahuan dan keterampilan intelektual gitu. Jadi di stage ini itu masa-masanya kita ya belajar, sekolah dan lain-lain gitu. Masuk ke tahap berikutnya itu adalah achieving stage. Tahap kedua achieving stage ini adalah masa young adulthood atau masa dewasa muda. Nah, di sini kita mulai memakai pengetahuan dan keterampilan yang tadi kita dapatkan di stage sebelumnya untuk mencapai misi kognitif primer, yaitu tujuan pribadi kayak membangun rumah tangga atau mungkin memulai karir gitu. Lalu dari stage achieving kita ke responsible stage. Ini adalah di masa mid adulthood atau dewasa pertengahan ya, di mana memanage individu itu memanage situasi yang makin kompleks dari tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga, komunitas, juga tanggung jawab karir gitu. Jadi ini sifatnya udah lebih, kalau yang tadi masih menitih karir gitu ya, kalau yang responsible stage ini udah ada nih tanggung jawabnya, tinggal gimana memanagenya gitu. Berikutnya yang executive stage, ini sama-sama di middle adulthood, cuma dia lebih advance. Kalau yang sebelumnya itu kita lebih individualis gitu, dalam artian kita mengurus tanggung jawab kita sendiri. Kalau di sini itu kita sudah mulai urusan-urusan yang sifatnya ke masyarakat gitu. Jadi kita nggak cuman apa yang menguntungkan untuk kita atau apa yang menjadi tanggung jawab kita, tapi juga tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat gitu. Nah, mencapai tahap ini individu itu udah menguasai high level intellectual functioning. Terus tahap terakhir nih di late adulthood namanya reintegrative stage. Pada dasarnya kalau misalkan kita lihat mungkin di sini itu mengaplikasikan intellectual skills untuk mengevaluasi pengalaman hidup dan prioritas untuk kemudian memfokuskan perhatian pada hal-hal yang memang bermakna. Maksudnya di sini kalau sebelum-sebelumnya ya ini namanya juga late adulthood gitu ya. Di sini keterampilan intelektual yang kita punya itu dipakai untuk kita evaluasi ulang, kita merefleksikan apa ya yang selama ini menjadi prioritas di hidup kita. Setelah itu hasil refleksi atau evaluasi itu kita memfokuskan perhatian kita hanya pada hal-hal yang memang bermakna. Kayak gitu sih. Jadi Shay ini memang fokusnya pada adult atau masa dewasa,
untuk domain cognitive development. Kayak gitu, Vicky. Wah, oke nih Kak. Berarti intinya itu kalau misalkan yang model Shia ini itu lebih banyak kali ya tentangnya, juga lebih jauh juga sampai adulthood. Kalau misalkan yang Piaget itu kan kayak mungkin sampai remaja gitu, dan mungkin kalau yang di ini lebih banyak. Mungkin tadi aku sempat mention beberapa, ada acquire, ada achieve, ada responsible, ada eksekutif, dan sama terakhir itu reintegration. Dan masing-masing itu ada pembagian sesuai umurnya juga, dan apa namanya, di masing-masing itu tuh ada tahapannya sendiri. Kayak misalkan kalau di acquire itu tahapan di mana kita lagi memperoleh pengetahuan atau knowledge kita. Kemudian di achieving itu tuh gimana kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita pakai itu untuk ngedapetin sesuatu yang kita inginkan. Terus kemudian untuk responsible itu kayak kita udah dapat tanggung jawab juga, dan gimana cara kita memanage tanggung jawab hal itu. Terus yang eksekutif itu lebih kayak kita mengabdikan diri ke masyarakat juga nih, jadi kita jadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu di reintegration atau di adulthood itu gimana cara kita memaknai sesuatu dalam hidup kita gitu ya Kak. Bener banget. Oke, thank you banget nih Kak Bila, udah penjelasannya udah cukup rinci banget, dan kita tadi sampai dikasih tahu tahapan-tahapannya nih. Mungkin nanti bisa diputar ulang lagi untuk tahu jawabannya. Nah, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan terakhir juga, dan mungkin sekarang penutup. Jadi di sini ada yang nanya nih Kak, meminta untuk ngejelasin tips-tips UAS psikologi perkembangan ini. Mungkin tips aku belum banyak berubah dibanding UTS ya. Kayak kalau bisa aja ya, jangan mepet-mepet belajarnya karena sidang banyak banget materinya. Jadi kalau bisa dicicil. Mungkin penemuan baruku selama belajarku di semester 4 ini adalah bikin mind map. Itu surprisingly sangat membantu. Jadi apalagi untuk sidang yang bercabang tuh kan, jadi satu tahap development ada physical, kognitif, psikososial. Nah itu bisa berguna banget kalau kita pakai mind map gitu untuk merangkum lah ya materi-materi yang ada gitu. Bikin mind map, terus jangan mepet-mepet, usahain sama kayak dulu, usahain tidur yang cukup karena soalnya misalnya panjang-panjang dan banyak gitu. Terus ini juga sih, pastiin kalian belajarnya itu nggak usah terlalu memaksakan diri untuk bisa hafal semuanya, tapi yang penting kalian at least punya big idea-nya gitu loh. Oh, kalau misalkan di kognitif di stage ini yang terjadi tuh ini gitu. Karena kan biasanya ntar ada ya neural network yang pasti bakalan kemana-mana, bercabang-cabang kemana-mana. Ya insya Allah bakal ingat sendiri sih gitu. Jadi ya semangat ya teman-teman, fighting. Hang in there. Oke, mungkin tadi tipsnya nggak jauh beda juga nih sama buat UAS, dan mungkin tadi ada tambahan yang menurut aku menarik banget. Mungkin teman-teman dan atau sendiri bisa nyoba juga untuk bisa bikin mind map supaya nanti bisa lebih jelas juga kayak dan tahu gambarannya secara lebih jelas juga. Oke, makasih nih buat Kak Bila udah ngejelasin materi juga, dan mungkin ini materi terakhir juga Kak, video terakhir sama Kak Bila juga. Makasih juga nih udah nemenin kita dari UTS sampai UAS dan ngebuat video-video pembelajaran yang sangat kebantu banget nih di psikologi perkembangan. Aku mau ngucapin juga semangat juga buat Kak Bila UAS-nya, semoga UAS-nya diberi kelancaran juga dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, cukup sekian video ClickFit kita pada video kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih belum paham bisa ditonton lagi dari awal dan nonton video-video lainnya ya, kayak video penjelasan yang udah dibuat Kak Bila. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.